Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 9 Bab 5. Gila, geram Mandra. Tetapi ia pun kemudian tertawa sambil berkata kepada Raden Rudira, "Nah Raden, ketahuilah. Kita memang telah dipaksa dengan cara yang paling halus untuk membunuh Dipanala karena Dipanala pernah mengetahui rahasia ibunda Raden Rudira. Satu lagi bekal menjelang kematianmu. Raden Rudira memang sudah terlalu lemah. Tetapi yang paling buruk padanya adalah perasaan putus asanya, sehingga seakan-akan ia memang tidak mampu berbuat apapun lagi. Nah, sekarang aku melihat satu rahasia lagi," berkata Dipanala kemudian, "bahwa Mandra, penjilat besar yang berhasil menyingkirkan Sura, telah berkhianat pula. Memang agak berbeda dengan Sura. Sura dianggap berkhianat setelah ia sempat berpikir. Tetapi Mandra berkhianat justru karena ia menjadi penjilat yang lebih besar lagi, yang sama sekali telah kehilangan akal dan pikiran." "Tutup mulutmu," teriak Mandra, "jika kau membuka mulutmu sekali lagi, pedangku akan segera terhunjam di dada anak malang ini." "Apa peduliku," jawab Dipanala, "kalian telah berusaha membunuh aku. Sekarang kalian akan saling berbunuhan sendiri, silahkan. Silahkan. Dendamku akan terbalas tanpa aku minta." Raden Rudira mati di ujung pedang Mandra, sedang Mandra kelak pasti akan tertangkap karena pembunuhan ini. Tidak seorang pun melihat, geram Mandra. Akulah yang melihat. Aku bersedia untuk menjadi saksi di dalam perkara ini." Wajah Mandra menjadi merah padam dipandanginya Dipanala yang masih berdiri di tempatnya dengan wajah yang tegang. "Kau tidak akan melakukannya, Dipanala." "Kenapa tidak? Ini adalah suatu kesempatan yang paling baik bagiku. Tanpa berbuat sesuatu aku sudah dapat melepaskan pembalasan yang setimpal. Kedua orang yang akan membunuh aku akan mati dengan caranya sendiri. Raden Rudira dengan cara yang pantas, sedang kau akan mengalaminya dengan cara yang lebih mengerikan. Mungkin kau akan digantung di alun-alun, tetapi mungkin kau akan menjadi pertunjukan pendahuluan pada upacara rampogan macan di alun-alun. Kau akan diadu dengan seekor harimau lapar tanpa senjata sebelum harimau itu dirampok oleh para prajurit." Tidak, Mandra hampir berteriak. "Jangan berteriak. Bukankah ada rumah yang terletak tidak jauh dari tempat ini? Aku tidak peduli. Jangan menyesal bahwa kelak kau benar-benar akan diadu dengan harimau lapar, karena kau membunuh seorang putera pangeran. Jika kau terlalu sakti dan memenangkan perkelahian melawan harimau itu, maka kau pasti akan dihukum picis." Namun tiba-tiba Mandra itu tertawa. Katanya, "Tidak akan ada saksi hidup yang dapat mengatakan tentang peristiwa ini, kecuali orang asing itu. Ia tentu akan mengatakan bahwa justru aku sudah menyelamatkannya. Memang kau sudah menyiapkan cerita panjang tentang usaha pembunuhan itu. Tetapi seperti kau yang dapat mengarang cerita semacam itu, bahkan tentang jalan sepi ke Jati Aking agar kesan kematian Raden Rudira seakan-akan oleh Raden Juwiring, maka aku pun akan dapat mengarang cerita yang barangkali lebih baik dari ceritamu." "Tidak," Mandra tertawa semakin keras, "karena kau pun akan mati di sini. Kau berdualah yang akan diketemukan orang di jalan sepi ke Jati Aking." "Kenapa aku?" Suara Dipanala menjadi gemetar. "Karena kebodohanmulah kau akan mati saat ini.
Kenapa kau tidak melihat pembunuhan ini sambil bersembunyi saja jika kau memang ingin menjadi saksi hidup dan melepaskan dendammu kepadaku sama sekali? Tetapi sekarang sudah terlambat. Kau akan aku bunuh juga seperti Raden Rudira. Aku tidak berbuat apa-apa, sahut Dipanala dengan cemasnya. Aku hanya melihat saja. Mandra tertawa semakin keras. Dan tiba-tiba saja ia mengangkat kakinya dari dada Raden Rudira. Baginya Rudira sudah tidak akan berdaya sama sekali. Kapanpun ia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Karena itu, maka perlahan-lahan ia melangkah mendekati Dipanala yang bergeser surut. Kau ternyata akan mati lebih dahulu dari Raden Rudira. Aku ingin membunuhmu sebelum kau sempat melihat sebagian dendammu terbalas. Kau tidak akan melihat Raden Rudira mati. Mandra tertawa semakin keras. Jangan menyesal bahwa kau terjebak oleh kebodohanmu sendiri. Jangan, desis Dipanala sambil terus melangkah surut menjauhi tubuh Raden Rudira. Apakah kau akan lari? Tetapi jangan bunuh aku. Persetan, senang sekali melihat kau ketakutan. Ternyata aku lebih senang melihat kau ketakutan daripada melihat Raden Rudira yang pasrah. Gila, anak itu tidak menjadi ketakutan seperti kau. Dan untunglah kau datang dan memberikan kepuasan kepadaku. Dipanala masih melangkah surut beberapa langkah. Dan Mandra pun mendekatinya selangkah demi selangkah seperti seekor kucing yang sedang merunduk seekor tikus. Tetapi tiba-tiba Dipanala berhenti. Ia tidak melangkah surut lagi ketika punggungnya sudah melekat pada pagar batu di pinggir jalan. Kemana lagi kau akan lari? Apakah kau akan meloncat masuk ke halaman kosong sebelah? Tidak, Dipanala menggelengkan kepalanya. Apakah kau sudah pasrah seperti anak itu? Itu tidak menyenangkan. Lebih baik kau ketakutan dan berteriak minta ampun. Aku berharap bahwa tidak ada orang yang akan mendengarnya karena rumah yang terdekat di ujung lorong ini sudah menutup pintunya dan penghuninya sudah tertidur nyenyak. Seandainya lamat-lamat mendengar suaramu, mereka tidak akan berani keluar rumah di saat-saat yang gawat seperti ini. Apalagi mereka baru saja mendengar suara letusan senjata orang asing itu. Tidak, berkata Dipanala, aku tidak akan berteriak dan tidak akan lari. Aku sedang mengambil jarak dari Raden Rudira agar kau tidak berbuat licik atasnya karena ia memang sudah tidak berdaya. Mandra terkejut mendengar jawaban itu, sedang Dipanala masih berbicara terus. Aku memang mendendamnya Mandra, tetapi aku sama sekali tidak berhasil memaksa diriku sendiri untuk sekedar menonton saja sebuah pengkhianatan yang paling licik dari yang pernah terjadi. Penjilat-penjilat semacam kau memang dapat saja berkhianat setiap saat seperti yang kau katakan sendiri. Jika ada orang lain yang melemparkan tulang lebih baik dari tuannya, bahkan jika perlu menggigit tuannya yang terdahulu. Itulah yang sangat menyakitkan hatiku, karena dengan demikian kau sudah merendahkan martabatmu sebagai manusia. Mandra yang heran melihat perubahan sikap yang tiba-tiba itu masih belum sepenuhnya menguasai diri, sehingga ia masih belum menjawab. Dan Dipanala pulalah yang berkata, "Nah, sekarang kita akan berhadapan sebagai laki-laki. Aku tidak tahu siapakah yang akan mati di antara kita. Tetapi setidak-tidaknya kau harus menyadari bahwa perbuatanmu itu sama sekali tidak disukai oleh siapapun. Bahkan barangkali oleh dirimu sendiri." Persetan, Mandra itu menggeram, "Jadi kau akan mencoba melawan?" "Ya. Setelah kau tidak mungkin lagi berbuat licik dengan mengacukan pedang di atas tubuh anak muda itu, kemudian memaksa aku untuk membunuh diri. Kau benar-benar gila Dipanala. Apakah kau belum mengenal Mandra? Justru karena aku mengenalmu baik-baik. Tetapi agaknya kaulah yang belum mengenal Dipanala. Aku berhasil menyelamatkan diriku dari tangan 4 orang yang diupah oleh Raden Rudira. Jangan sombong. Seseorang telah menolongmu. Tetapi sekarang jangan mengharap pertolongan orang lain. Aku tidak akan mengharap pertolongan siapapun.
Aku pun tidak mau menumbuhkan persoalan karena ada seorang saksi bahwa aku telah membunuhmu. Gila, wajah Mandra menjadi merah padam. Pedang yang di tangannya tiba-tiba saja telah teracu lurus mengarah ke dada Kidipanala. Tetapi Kidipanala pun sudah siap menghadapi setiap kemungkinan. Tiba-tiba saja kerisnya pun telah berada di dalam genggaman. Meskipun senjatanya tidak sepanjang pedang Mandra, tetapi kerisnya mempunyai kelebihan pula. Setiap goresan ujung keris itu tentu akan berakibat maut jika tidak segera mendapat pengobatan yang baik, karena keris itu dilumuri dengan warangan yang tajam. Sejenak kemudian, oleh kemarahan yang memuncak, maka Mandra pun segera meloncat menyerang dengan pedangnya yang mematuk lurus ke depan. Namun Kidipanala yang berdiri melekat dinding batu itu sempat mengelak. Dengan tangkasnya ia meloncat ke samping dan segera bersiaga menerima serangan berikutnya. Mandra yang gagal mengenai lawannya, berhasil mencegah ujung pedangnya membentur batu. Bahkan sekaligus ia berputar sambil menggerakkan pedangnya mendatar setinggi lambung menyambar perut Kidipanala. Tetapi sekali lagi Kidipanala berhasil menghindarinya dengan bergeser sambil menarik bagian tubuhnya yang hampir saja tersentuh pedang lawannya. Bahkan masih sambil membongkokkan badannya, ia mulai menyerang lawannya. Tepat pada saat pedang Mandra berdesing di depan perutnya, ia meloncat maju. Senjata yang pendek itu hampir saja berhasil menggores lengan Mandra yang sedang terayun itu, tetapi ternyata Mandra pun tangkas pula sehingga ia berhasil menghindarkan dirinya. Demikianlah sekejap kemudian keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Ternyata Mandra tidak berhasil untuk segera membinasakan lawannya. Bahkan semakin lama orang yang sudah melampaui masa pertengahan umurnya itu justru tampak menjadi semakin tangkas. Dalam pada itu, Raden Rudira yang terbaring pasrah, merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Ia merasa aneh bahwa tiba-tiba Dipanala telah berkelahi melawan Mandra karena orang itu tidak dapat melihat pembunuhan terjadi. Meskipun Dipanala sadar bahwa Rudira memang pernah akan membunuhnya, namun orang itu masih juga berusaha bahkan mempertaruhkan jiwanya. Namun sejenak kemudian timbul pula prasangka di dalam dirinya. Raden Rudira yang lemah itu telah dibayangi oleh dosanya sendiri. Agaknya Dipanala ingin membunuh aku dengan tangannya sendiri. Tidak oleh Mandra, katanya di dalam hati. Dan ternyata pikiran itu benar-benar telah menghantuinya. Mandra yang sedang bertempur dengan sengitnya menjadi semakin marah karena ternyata Dipanala benar-benar tangkas. Kini Mandra harus menyadari bahwa Dipanala memang mampu bertahan untuk beberapa lamanya melawan 4 orang perampok yang mencegatnya di Bulak Jatisari. Tetapi aku harus berhasil membinasakannya, geram Mandra di dalam hatinya. Raden Rudira yang dicengkam oleh kecemasan itu pun berusaha untuk bangkit. Tetapi badannya benar-benar telah menjadi lemah sehingga ia hanya dapat beringsut setapak demi setapak. Harapannya tumbuh sedikit ketika ia melihat kuda Mandra di pinggir jalan itu. Tetapi untuk mencapai kuda itu, ia memerlukan waktu yang panjang. Dipanala tentu ingin membunuh Mandra, kemudian baru membunuhku. Mungkin ia mempergunakan cara yang lebih mengerikan lagi karena dendamnya kepadaku, sehingga sepeninggal Mandra ia akan leluasa melakukannya, berkata Raden Rudira di dalam hatinya yang dicengkam oleh prasangka dan kecemasan. Bersambung episode 9 bab 6. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.